Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Karena akan bergantung konstelasi. Tapi kalau saya punya feeling lain, begini feelingnya. Kalau Gibran itu serius mau dijadikan wakil presiden dan sudah firm pembicaraannya, maka MK akan putuskan dia. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Selamat apa nih? Selamat sore. Selamat malam. Wah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa. Sore ini Bang Refli, coba lihat ada kurang lebih 11 ya live yang langsung kita pada hari ini. Kita mau ngomongin apa nih, Bang? Ya nggak tahu. Oke. Ini Cawapres Anies. Oke. Teman-teman boleh nanya sebelah. Cawapres Anies. Misteri Cawapres Anies. Oke. Oh, kalau Cawapres Anies ya misalnya bolak terbalik yang nanyanya kan. Nah, saya pengen tahu gini, Bang. Iya. Pasca ketika kemudian Prabowo, Iya. kemudian PKB, PAN, Iya. dan satu lagi Golkar. Golkar. Ya. Mereka kemudian berkumpul. Ya. Dan ternyata ada juga sebagian dari kubu yang lainnya itu membuat ini kayaknya udah mulai nih agak Goyang ya. buat goyang Ya. Oke. dan kemudian mulai melancarkan serangan. Oke. Food estate sangat merugikan negara. Nah, Ya. menurut abang gimana nih, Bang? Ya ini saya ingin mengatakan that's politik ya. Inilah politik. Oke. Jadi kembali ke adagium, tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Betul. Yang ada adalah kepentingan. Nah sekarang memang anginnya seperti di Prabowo. Kalau kita bicara koalisi istana ya, Siap. karena kalau kita bicara koalisi Sebentar, koalisi istana, apakah udah terkonfirmasi bahwa Jokowi berada di belakang koalisi ini? enggak. Jadi kalau kita bicara kan kita pakai pakem yang dulu. Oke. Bahwa saya yakin bahwa sebenarnya kan istana menginginkan hanya ada 2 calon awalnya. Siap. Salah satu indikatornya adalah mereka merekrut PAN dalam koalisi istana. Ketika PAN direkrut, maka sesungguhnya kan koalisi non istana tidak sampai 20%, yaitu Demokrat dan PKS. Hanya 18, sekian persen, 19 sekian persen. Dan secara teoritis, kalau seandainya Nasdem kemarin tidak balilu dalam tanda kutip, maka kan hanya akan ada 2 calon, dua-duanya dari istana. Wah, cakep banget ya. Ya kan? Iya. Nah, cakep banget kan? Artinya sebenarnya kompetisi pilpres sudah selesai. Makanya dari dulu saya selalu memprotes presidensial threshold. Sekarang ketika Nasdem itu kemudian balilo, kan ada poros ketiga, poros Anies. Oke, kita bungkus dulu poros ini, kita nggak kotak-katik, kita nggak usah bicara agama. Nah, kita bicara tentang 6 partai parlemen yang tersisa. 6 ini yang paling besar itu adalah PDIP, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra, nomor 4 PKB, nomor 5 PAN, dan nomor terakhir P3. Dari 6 partai politik ini, kita tahu bahwa yang namanya PDIP bisa standing alone kan? Iya. Karena dia 128 kursi, padahal minimal hanya 115 kursi. Ketika dia mengatakan bahwa calon presiden mereka Ganjar, seperti sangat meyakinkan kan? Dan saya kira itulah sebabnya juga P3 tertarik untuk mengadu peruntungan, siapa tahu bisa jadi wakil presiden Cawapres. Cawapres, dan kemudian saya kira Sandiaga juga melakukan manuver kan? Betul. Keluar dari Gerindra, kemudian approaching P3 dan juga PKS sesungguhnya. Tapi rupanya yang nempel di P3 menjadi kader P3, dia lalu dicalonkan sebagai wakil presiden. Dan biasanya kan dibilang kader terbaik kami. Iya, Padahal baru masuk. itu udah menjadi politik Indonesia gitu ya. Baru masuk udah menjadi kader terbaik ya. Ya, sama seperti misalnya teman saya itu Andre Rosiade. Kami
pede kami mencalonkan kader terbaik kami, Prabowo Subianto. Saya malah ketawa, kan Prabowo menjadi kader Gerindra. bukannya dia yang bentuk Gerindra. Iya, betul. Jadi dia di atas Gerindra. Betul. Karena dia the founding father, the founding parents. Jadi kita nggak bisa bilang the founding parent atau the founding father itu menjadi Kader ya. Oke lah. Nah, kelihatan yang convincing awalnya kan Ganjar, kan sudah pasti. Betul. Prabowo masih tertati-tati karena Gerindra sendiri hanya menguasai 78 kursi. Yang dibutuhkan 115 kursi. Maka Caimin yang mendesak dengan harapan menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Tapi Caimin tidak juga diberikan green light apakah jadi calon wakil presiden atau tidak. Tapi mereka membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKI) tetap. Yang bingung ini adalah KIP, Koalisi Indonesia Bersatu, yang awalnya ini permadani bagi siapapun yang dijagokan Presiden Jokowi. Lama-lama mereka bingung, sebenarnya Pak Jokowi ini mau mencalonkan siapa sih? Akhirnya mereka cari jalan sendiri-sendiri, berijtihad, ya kan? Nah, P3 melakukan ijtihad ke PDIP, tapi kemudian terakhir ini PAN dan Golkar dalam tanda kutip berijtihad gabung ke Prabowo. Bagi PAN tinggal ngomong dia, kami udah biasa dukung Prabowo dari dulu, kan? 2 kali Pilpres mereka dukung Prabowo. Bagi Golkar, dia ngomong Prabowo kader kami dulunya. Oke, jadi selalu ada pembenaran di politik itu. Tapi kalau kita lihat, ada pengamat yang mengatakan sebenarnya kayaknya ada kejadian nih. Kenapa PAN dan Golkar kemudian buru-buru? Maka selalu kita mengatakan politik saling sandra. Ada istilah pasien rawat inap dan rawat jalan KPK misalnya. Kita frankly speaking kan, sehingga dengan kasus minyak goreng misalnya, maka saya kira manuver Golkar dan Erlangga bisa dipahami di situ. Atau misalnya PAN yang selalu terbelenggu dengan kasus-kasus dulu, ya, ketika yang bersangkutan menjadi menteri misalnya, Sultanan, maka jauh lebih aman kalau seandainya memang berada di sebuah koalisi yang kira-kira ada perlindungan hukumnya, dalam kutip ya. Oke. Nah, ketika mereka bermanuver ke Prabowo, ya tentu orang bertanya, apakah Presiden Jokowi ini sudah memberikan blessing ke Prabowo saja? Karena kok bisa PAN dan Golkar bergerak ke sana? Karena kan PAN dan Golkar kan selalu menunggu pesan dari Jokowi. Maka saya menganggap ada 2 tafsir. Pertama, Jokowi memberikan green light untuk mereka memilih. Toh nanti apakah akan diikuti atau tidak tergantung nanti ketika Jokowi bilang saya pilih Ganjar, jangan-jangan balik lagi mereka. Bisa jadi. Atau kalau saya tetap pilih Prabowo, yang paling penting mereka ada sikap politik dulu. Nah, dengan demikian maka sesungguhnya kan spekulasi bahkan ada poros keempat tidak akan ada lagi. Padahal padahal kalau seandainya Erlangga betul-betul independen dan dia mau mengikuti mandat Munas, perintah dari Munas ya. Iya, kan sesungguhnya dia masih bisa membentuk poros keempat. Erlangga dengan 85 kursi, kemudian PAN dengan 44 kursi, cukup 115 lebih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori counter effect, kan lebih bagus begitu. Iya. Erlangga menjadi calon presiden, Zulkifli Hasan menjadi calon wakil presiden. Efeknya jauh lebih bagus ya. Iya. Kalau kita bicara tentang counter effect, tapi kan from the beginning yang paling lucu adalah yang namanya PAN tidak percaya diri. Selalu dia mengajukan Erick Thohir sebagai wakil presidennya Prabowo, wakil presidennya Ganjar. Padahal menurut saya, ini mohon maaf ya, Zulkifli Hasan teman saya juga, walaupun dia tidak mengakui teman itu soal lain. Zulkifli Hasan menurut saya kok nggak percaya diri? Kan Zulkifli Hasan jauh lebih berpengalaman. Saya mau frankly speaking, bahkan dibandingkan dengan calon presiden yang disebut-sebut, pengalaman Zulkifli Hasan tidak kalah loh. Lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Dia ketua umum partai politik, oke. Dia ketua MPR. Dia pernah menjadi menteri di kabinet yang berbeda, di rezim yang berbeda. Kurang apa lagi? CV-nya lebih bagus ya. Lebih bagus CV-nya.
Bandingkan sama Ganjar misalnya, yang cuma anggota DPR dan gubernur saja, jadi menteri tidak pernah misalnya. Karena itu menurut saya sangat aneh. Padahal Erick Thohir kan hanya baru jadi menteri saat ini, sebelumnya tidak punya pengalaman politik bahkan. Tapi politik itu kan selalu ada cerita di belakang panggungnya yang kadang-kadang tidak etis kalau kita ceritakan. Tapi kalau misalnya dalam perspektif NU misalnya, katanya ada NU natural, ada NU yang naturalisasi, kira-kira begitu, ya kan? Oke, itu soal-soal yang menurut saya yang kita harus baca untuk melihat koalisi ini. Nah, begitu koalisi ini terbentuk, tentu yang ketar-ketir kan koalisi istana satunya, koalisi PDIP dan P3. Rupanya P3 sebagai partai yang paling kecil dengan 19 kursi, dalam tanda kutip diperlakukan tidak senonoh di sana. Ketika dia mau bicara bahwa saya mau dorong Sandiaga Uno, tapi kalau misalnya Sandiaga Uno tidak dijadikan wapres atau cawapres, ya kami mau evaluasi. Tiba-tiba suara dari PDIP, ya silakan pergi kalau mau pergi, betul. Nah, Itu yang dibaca media hari ini. iya, silakan pergi kalau mau pergi. Nah, ini menurut saya akan membuat konstelasi politik agak berubah lagi nanti. Bisa jadi. Saya membacanya, wah ini nggak ngeri sedap. Jangan-jangan nanti hanya ada 2 calon saja. Itu skenario pertama. Anies berhadapan sama Prabowo. Skenario 1. Alasannya kenapa? Artinya PDIP dia tidak percaya diri lagi untuk mengajukan Ganjar. Ini analisis ya sekali lagi. Kenapa? Kan menurut saya lebih dari 50% orang yang mengendorse Ganjar hari ini, yang mau memilih Ganjar hari ini, menyatakan ingin Ganjar hari ini, kan sesungguhnya kan karena dia melihat Presiden Jokowi yang seperti memberikan blessing ke Ganjar. Begitu Jokowi ke Prabowo, maka Ganjar sudah kehilangan misalnya lebih dari 50% kekuatannya. Artinya dia jadi bebek lumpuh, lemdak jadinya, ya kan? Itu walaupun nggak cocok istilah bebek lumpuh ini kan biasanya untuk lemdak office ya. Nah, karena itu bagi PDIP, saya dengar misalnya usulan Rocky, ganti aja, ganti Puan Maharani sebagai calon. Kalau dia mau mempertahankan Prat Bung Karno dan pride dia sebagai pemenang pemilu bisa jadi. Tapi kan Puan Maharani bukan orang yang menurut saya kuat dari sisi elektabilitasnya, ya kan? Nah, sehingga peluang untuk menang tidak besar juga, tetapi peluang untuk menegakkan bendera PDIP masih ada. Partai tetap masih terjaga, soliditasnya tetap terjaga, walaupun barangkali peluang menangnya tidak ada. Tapi kan tinggal tergantung pada bagaimana nanti koalisi pada putaran kedua. maksudnya gini bang, abang saya ingin menyampaikan, walaupun misalnya kemudian Ganjar diajukan, juga kemudian kalah, itu juga punya dampak yang kurang baik terhadap partai. Tapi kalau Puan Maharani, walaupun kalah, tapi partai masih Partai terjaga. solid, terutama leadership kan. Artinya tidak akan ada kubu Ganjar, tidak akan ada kubu yang lain. Kalau sekarang kan terkesan ada kubu Ganjar yang mungkin tidak mayoritas, ada kubu Jokowi di PDIP, ada kubu Megawati dan Puan kan. Terkesan begitu, walaupun kita tahu bahwa persaingan ini kan tidak terbuka. Tetapi siapa bilang Presiden Jokowi tidak melawan ya dalam kasus-kasus tertentu seperti BTS misalnya. Ya kan? Kita lihat bagaimana kita kan agak heran. Awalnya kita berpikir kasus BTS ini untuk nembak Nasdem dan Surya Paloh kan? Iya. Tapi ternyata kemana-mana, Merembet kemana-mana. Padahal kita tahu Jaksa Agung dari PDIP. Umar, ya kan? Kok bisa begitu? Karena itu menurut saya, Karena salah satu mafia saya Ya. baca di media adalah salah satu direktur utamanya, di mana pemilik pemegang sahamnya itu adalah dari Teguh Umar, ya soalnya suami kan. suaminya. Nah, ya, yang itu justru memunculkan tanda tanya. Betul. Kok bisa ada satu kasus yang dibuka untuk senjata makan tuan? Tapi kalau orang bicara lain, ini mengatakan Jokowi sedang memperlihatkan who is the boss, ya kan? Saya yang main. Ya. Saya yang kembali ya. Who has the power, ya kan begitu. Nah, saya kira itu yang mau ditunjukkan Presiden Jokowi bahwa dia presiden. Hanya dia berpikir, kok kalau seandainya saya tetap dengan Ganjar, dia berpikir begini, kalau Ganjar menang, maka dia kan mantan ex-presiden saja, bukan presiden lagi. Dalam posisi sebagai presiden saja, dia terlihat lemah bargaining posisinya di internal PDIP. Nah, menurut saya ini hal-hal yang dihitung juga. Nah,
Karena itu menurut saya skenario pertama adalah PDIP akhirnya menyerah, dia gabung dengan gabung dengan koalisi Prabowo, tapi dia minta posisi wapres misalnya, atau dia minta posisi kabinet dan lain sebagainya. Itu skenario satu itu, maka head to head. Skenario dua tetap tidak jalan, yaitu ada Anies, ada Prabowo, ada Puan, ya kan? Puan dimajukan ya. Ya, Puan dimajukan. Nah, skenario lainnya adalah ya skenario seperti sekarang ini, tetap Ganjar, walaupun remuk sekalipun dia tetap maju karena mau jaga Gini martabat Pak, juga. ada analisis bahwa mereka ingin berkumpul Ya. itu kan berdasarkan by design dari Bani Islam Ya, yang kemudian memunculkan cawapresnya itu adalah Gibran ketika nanti putusan MK dikeluarkan Ya. memperbolehkan 35 Ya. tahun sebagai Ya. cawapres. Tapi kemudian ada juga gambaran ketika itu kemudian diputuskan, kan Ganjar sekarang dari timnya Ganjar dari PDI. ya, Kemarin kalau nggak salah Pak Hasto menyebutkan ya, bahwa Erick Thohir dan Caimin itu masuk dalam bursa cawapres. ya. Apakah nanti ketika kemudian Gibran ditetapkan menjadi cawapres, apakah kemungkinan Erick Thohir yang pada sekarang ini didukung oleh PAN atau PKB itu juga bisa berpindah ke PDIP? Oke, this is good question ya. Saya dalam tanda kutip harus memuji Presiden Jokowi ya. Jarang saya memuji Presiden Jokowi, tapi memuji dalam pengertian dia membatalkan atau dia bisa membalikkan sebuah teori tentang land of office. Jadi presiden yang seperti bebek lumpuh ketika dia hampir Tidak punya kekuasaan, hampir kekuasaan yang makin lama Ya. semakin menurun ya. pemerintahnya hampir selesai dan dia sebenarnya sudah tidak dilirik lagi. Itu terjadi pada SBY. SB. Kenapa terjadi pada SBY? Salah satunya karena SBY tidak mau cawe-cawe, ya kan? Nah, ketika Presiden Jokowi mau cawe-cawe seperti ini, ternyata dia masih efektif kekuatannya untuk mengatur konstelasi ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah salah satu skenario-nya itu kan Prabowo selalu mepet Jokowi. Kenapa? Karena saya percaya dan pernah mendengar langsung ya, Prabowo menganggap bahwa kunci dia untuk menjadi presiden itu adalah endorsement dari Jokowi. Kalau tidak di endorse Jokowi, bagi dia nggak ada gunanya. Karena dia sudah merasa 2 kali kalah kan. Kalau kita bicara tentang endorsement kekuasaan itu kan tidak hanya satu orang, tapi beserta Komponen yang ikut, ya kan? Iya, Nah, itu yang membuat dia kemudian jauh lebih percaya diri sekarang. Oke, karena itu begitu kita balik ke Erick Thohir dan kemudian Muhaimin Iskandar, Iya. the question is adalah apakah Erick Thohir memiliki kemampuan untuk memberikan keputusan secara independen terhadap dirinya? Apakah Muhaimin juga punya kemampuan memberikan keputusan secara independen? Artinya dia tidak tergantung Jokowi dan aparatus yang menyertainya. Let's say misalnya apalah dalam bidang politiknya, dalam bidang hukumnya. Apakah misalnya Erick Thohir itu sekuat itu, sehebat itu, kalau dia tidak menjadi Menteri BUMN? This is the question. Oh iya betul. Apakah Muhaimin itu bisa independently bersikap seandainya tiba-tiba skenario tentang pasien-pasien tadi muncul kembali, sama seperti kasus Zulkifli Hasan, kemudian Erlangga Hartarto. Nah, karena itu menurut saya dalam konteks seperti itu, saya kira mereka nggak akan lari kemana-mana sepanjang Jokowi mengatakan saya mengendorse Prabowo dengan anak saya yang Gibran setelah putusan MK. Artinya udah mereka tetap kumpul di sana. Yang terjadi adalah yang sebelah sini yang akan kemudian berbeda. Jangan-jangan yang gemparnya adalah tiba-tiba gabung dengan koalisi perubahan. Jadi bukan Anies Ahaye tapi Anies Ganjar. Gimana? Oke, itu kita kan bicara dengan ketawa-ketawa aja kan bisa jadi kan. Oke, sekarang gini Bang. Iya. Sekarang kalau segala sesuatu itu kan dikontrol, yang kontrol kan adalah Jokowi ya. Iya. Terhadap Jokowi. Oke. Dan kalau saya lihat kemarin saya jalan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, gambar Ganjar dengan Jokowi itu sekarang udah mulai terpasang. Oke. Di sana bahwa Ganjar bersama Jokowi, Iya. PDI bersama Jokowi. Iya. Apakah mungkin di ujung tiba-tiba itu Jokowi berpindah speed langsung masuk ke PDI? Yes. Dengan alasan PDI kan mempunyai investasi yang cukup besar Iya. di PDI. Menurut abang gimana?
Kalau saya, ini mohon maaf ya, namanya analisis kan boleh. Saya kira perhitungannya bukan perhitungan moral. Perhitungannya adalah perhitungan siapa yang powerful. Yang paling memungkinkan untuk ini. Bukan, siapa yang powerful itu adalah kalau akhirnya Jokowi mau balik ke PDIP, maka dia akan memastikan he is the boss. Baru mau balik lagi ke Iya. PDI apabila dia sebagai bosnya. Iya. Dan kira-kira mungkin nggak? Dan Ganjar diasuh oleh dia. Itu mungkin nggak? Nah, menurut saya pride Megawati terlalu tinggi dalam hal ini. Kita tahu kan Megawati misalnya kalau punya sejarah lebih baik dia jadi oposisi terus-menerus daripada dia harus gabung sama SBY. Iya, berdasarkan pengalaman ya. Ya, artinya dia dalam tanda kutip stubborn, tapi stubborn yang ya positif lah dalam konteks ini. Karena itu menurut saya Jokowi akan balik kalau dia dipastikan bahwa he is the boss dan Ganjar dalam pengasuhan dia. Oke. Ya, Dan tapi itu kalau enggak ya lebih sangat baik- sulit ya. Sulit. Sulit ketika masih ada Megawati. Iya, sulit. Akan sulit. Oke, Makanya sekarang- dia cywar sekarang. Betul. Dia melakukan cywar. Cywarnya adalah ya dia kumpulkan dulu di Prabowo, menunggu reaksi dari kubu Megawati dan Ganjar. Nah, berarti ini permainan masih belum selesai kan? Belum. Masih ada permainan, Belum. masih dimungkinkan Belum. apabila kemudian Jokowi itu udah siwar dan Iya. kemudian melihat PDI melihat ini adalah suatu hal yang berbahaya, apalagi kalau misalnya mereka ini tidak melanggengkan kekuasaan, Iya. sedangkan menurut konon katanya ini kan banyak PR sekali. Iya. Dan mau nggak mau ini kan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sulit. Dan ini masih memungkinkan untuk kemudian Jokowi untuk kembali ke Oh mungkin. Menurut saya belum ada final say dari Jokowi. Dia mau kemana? Cuman dia menjadikan Pandan Golkar ini sebagai cywar. Saya bisa loh merelokasi kekuasaannya. Kan begitu? Mau saya dorong kemana, saya bisa. Nah, karena itu nanti jelas pasti ada orang yang dilukai oleh Jokowi pasti. Iya, nggak mungkin yang mengendorse keduanya. Kalau Presiden kan cuma satu. ini nih bang, Iya. oh kita udah terlintas. Ini bang, ini ya bang. Kalau menurut saya Iya. kondisi yang sekarang dialami oleh PDI itu kan sedang menghitung, Iya. benar nggak bang? Iya. Kalau misalnya semuanya sedang mengkalkulasi. sedang menghitung, Iya. apabila kemudian PDI masih tetap dengan pendiriannya akan seperti ini. Iya. Kemudian apabila kemudian PDI berubah, kemudian bergabung dengan Jokowi adalah seperti ini. Menurut analisis abang seperti apa? Iya, jadi menurut saya memang sekarang yang penuh dengan kalkulasi adalah PDIP. Kalau Prabowo saya kira tidak akan kalkulasi lagi. Bagi Prabowo adalah dia menjadi capres atau tidak sama sekali. Ya kan? Karena itu tidak ada ceritanya bagi Prabowo bahwa dia nanti akan gabung sama Ganjar, dia jadi cawapresnya Ganjar, nggak mungkin. Tapi bagi Ganjar dan PDIP masih mungkin. Artinya kalau dia tahu bahwa dia tidak mungkin memenangkan peperangan, maka lebih baik jadi orang nomor 2 tetap berkuasa. Iya. Kan begitu. Yang paling penting bagi-bagi kursinya jelas. Saham mereka lebih besar. Kan portofolio itu sudah dibagi di depan. Jadi kalian yang para relawan ini jangan sok-sokan. Sudah ada ininya ya. Portofolio itu dibagi di depan, ya kan? Bang, Gitu. berarti sudah bisa dipastikan Ya. di 2024 ini akan ada sebuah pengkhianatan yang cukup besar. Apa saja Bukan pengkhianatan sebenarnya. Akan ada yang terluka. akan yang terluka. Iya. Saya ralat ya, bukan pengkhianatan, tapi akan ada yang terluka. Nah, yang terluka. Karena kan itu hal yang biasa ya dalam sebuah politik, itu Iya. hal yang biasa ya. Karena Sebelum menurut mereka saya belum berpikir kesepakatan. dari awal juga Presiden Jokowi kan berhitung dia. Lebih baik saya kasih blessing saya ke Ganjar atau blessing saya ke Prabowo. Kalau saya kasih blessing saya ke Ganjar, maka itu indirect. Karena di antara dia dan Ganjar ada Megawati. Sehingga dia tidak bisa langsung seperti jalan tol ke Ganjar. Sebagai contoh misalnya yang pernah di-raise justru oleh Ade Armando ya, kalau saya baca misalnya, bahwa dia protes perjanjian dengan Megawati terhadap Ganjar itu semua portofolio sudah ditentukan. Nanti menteri-menteri itu Megawati atau PDIP yang menentukan. Berarti hal yang disampaikan oleh Ade Armando itu terkonfirmasi.
Ya kita Tidak tahu juga, tahu, tidak tahu, ya. Tapi yang jelas adalah itu yang membuat kemudian dia mengkritik PDIP kan, dan akhirnya dia keluar dari kelompoknya misalnya. Jadi kalau misalnya Jokowi ke Prabowo, dia kan jalan tol nggak punya penghalang. Apalagi misalnya dia nitip anaknya di sana, dalam tanda kutip. Selesai tanda. Dia punya sebuah sarana komunikasi setiap saat. Gini Pak, Dengan kekuasaan kalau baru saya lihat dari analisis itu, berarti sekarang kuncinya di Megawati. untuk apa dulu? Untuk menentukan dia tetap akan jalan sendiri dengan tidak mengajak Jokowi, Ya. dengan kemudian dia tentukan saya ajak Jokowi, kemudian Jokowi sebagai minister. Ya, sebenarnya Megawati selalu menjadi kunci. Oke. Kalau kita bicara tentang apakah akan ada calon ketiga atau keempat misalnya kalau dalam rangka Erlangga tadi, kan Megawati selalu jadi kunci karena dia menguasai 128 kursi. Jadi siapapun dia mau ambil, misalnya sembarang orang nggak peduli misalnya. Tapi masalahnya adalah apakah dia akan mengorbankan 128 kursi itu for nothing, ya, untuk jelas-jelas dia bakal kalah. Nah, Megawati akan akan selalu menjadi kunci dan akan menjadi hal yang dia komunikasikan terus dengan 128 kursinya. Tapi Jokowi bilang, you punya 128 kursi, tapi saya lebih punya dari itu. Karena perkumpulan dari 4 partai tersebut lebih dari 128 kursi, lebih powerful, baik secara jumlah kursi maupun jumlah suara. Oke Pak, gitu. Kalau misalnya kemudian dari MK dikabulkan, apakah sudah hampir pasti Gibran sebagai wakil? Belum tentu, Belum tentu ya. Karena akan bergantung bergantung konstelasi. Tapi kalau saya punya feeling lain, begini feelingnya. Kalau Gibran itu serius mau dijadikan wakil presiden dan sudah firm pembicaraannya, maka MK akan putuskan iya. Oke. Oh, jadi MK ini lagi menunggu sinyal dulu ya. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah. Rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian pengelolaan rumah sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.